Apapun ceritanya harus itu yang penting, babi. Nah, pengangkatan bangsawan di sini artinya dikukuhkan itu sebagai turunan bangsawan di sini, setidak-tidaknya itu harus dipotong babi 6, 9 sampai 18, bahkan 20. Itu penting babi. Kalau enggak ada itu, enggak ada arti. Jadi sebenarnya Nias ini bukan hanya sekedar pantai atau ombak, orang berselancar atau lompat batu lah yang terkenal kan di Nias ini. Jadi sebenarnya yang paling penting itu, yang paling fundamental itu sebenarnya adalah babi. Karena di mana-mana orang perlu babi. Kita ini orang Nias, ya. Saya rasa rata-rata setiap rumah tangga itu pasti punya babi di belakang. Jadi itu seperti sudah keharusan ya buat kita orang Nias punya ternak babi. Jadi kalau nggak ada babi itu rasanya seperti nggak sah gitu loh. Pentingnya di babi pertama kali adalah kebutuhan keluarga. Apabila babi itu kan sudah mulai dari kecil sudah besar, itu dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya babi itu kan artinya penghasilan karya-karya mereka itu untuk membantu anak-anak di sekolah, ya, membantu keluarga apabila nanti kena di keluarga itu ada pesta-pesta itu. Tetapi pentingnya babi itu di sini adalah untuk adat, upacaranya. Ada orang meninggal, kalau nggak ada babi, artinya nggak ada artinya itu. Contohnya kan babi di kuburan itu habis kembali nanti di kubur itu dipotong babi. Nah, ada orang kawin harus dipotong babi. Nanti dia yang kena di sana itu setidaknya 4, 5 nanti dipotong babi sama orang di sana itu. Tadi pagi kan ada di sini yang bertunggangan di sini satu dulu di halaman satu ekor tadi itu. Kalau nggak ada itu nggak sah. Nggak bisa diganti dengan uang, itu harus ada pengesannya adalah dipotong babi sama mertua si ini nanti di sana itu nanti sebelah kepalanya itu nanti dibawa ke sana itu hanya yang ini yang penting. 3 rahangnya, yang kedua kepala itu kan rahangnya itu penting, sama paman itu sama mertua ini yang sebelah, sama mertua laki-laki dengan mertua si pamannya, paman bapak si itu yang sebelah. Tetapi lagi itu paman bahwa itu dari Bapak Matalo itu sudah sah. Anak perempuan dari Hilo Feralu sudah diterima sebagai anak Bapak Matalo. Perencanaan ke depan ada pikirannya. Kalau nggak ada kegiatannya untuk mengurus itu babi, artinya sama dengan istilahnya itu nggak ada rencana rencana ke depan untuk kebutuhan anaknya ini dan sebagainya. Tetapi harus apapun ceritanya dia harus urus itu, walaupun sedikit itu dia harus dia bikin kandang gitu. Beternak babi itu di Nias memang sudah seperti sebuah tradisi. Jadi hampir rata-rata setiap keluarga memang itu ada peternakan babinya. Jadi wajib setiap rumah itu harus ada babi. Karena logika orang Nias itu ya, kalau ada babi, kalau ada sisa-sisa makanan bisalah dikasih untuk babi. Kalau nggak ada babi nanti terbuang aja makanannya. Jadi itu seperti sebuah kebiasaan yang sudah secara umum lah di Pulau Nias. Sudah melekat. Jadi mungkin bisa kita katakan 90% lah penduduk masyarakat Nias itu
itu rata-rata punya babi setidaknya 2 ekor 3 ekor lah. Nah, dan biasanya itu kan babinya di belakang rumah biasanya. Sebenarnya Pulau Nias ini bisa kita katakan dia terisolir ya. Jadi kalau untuk babi sendiri tidak akan bisa kena penyakit ASF ini kalau tidak ada babi yang masuk dari seberang. Waktu pertama kali Pulau Nias itu dilanda ASF itu ada banyak saya lihat foto-foto. Ada kadang kita lewat di depan rumah atau di jalan itu bangkai babi pun ada. Nah itu sangat mengganggu sekali ya, bau di mana-mana. Terus juga karena gara-gara itu babi-babi orang lain kan tertular semua. Jadi sampai ke satu Pulau Nias lah istilahnya tertular. Terus waktu pertama kali kena itu yang kena babi besar, induk-induk babi. Itu yang pertama kali kena. Kami pun tidak menyangka pertama kali kena itu, soalnya tiba-tiba anggota melapor, bos katanya ada induk babi kita nggak mau makan, sudah 3 hari nggak mau makan. Jadi kita cek, kita suntik, kita obat, juga nggak ada perubahan. Begitu masuk di hari kelima, induk babi mulailah dari hidungnya keluar darah, dari kotorannya juga keluar darah, itu langsung mati. Jadi begitu itu kena satu, cepat sekali menyebar, semua kena ke induk-induk babi lah, induk babi, babi jantan, habis semua itu. Habis itu karena kita panik juga, aduh bagaimana, terus kita putusin, udahlah, babi ini kalau kita kubur pasti nggak sempat. Jalan satu-satunya kemarin kita beli ban bekas ban mobil besar itu, kita bakar babinya, kita taruh babi mati di atas, siram bensin, bakar. Setelah habis kita kubur gitu. Pada saat itu tidak ada babi. Mereka cari mana-mana nggak ada babi. Mereka tanya tempat kita juga memang nggak ada, habis babi. Mereka cari di Medan juga nggak ada. Jadi kebanyakan yang ada itu ayam. Pada saat booming itu ASF, untuk mencari seekor babi aja sangat susah. Semua orang itu menjerit semua, ya. Bahkan itu ekonomi masyarakat desa ini kan karena memang itu babinya sudah habis, enggak, mereka itu kan kewalahan untuk kebutuhan, ya. So bukan ada di sini lah kalau babinya itu dari luar untuk beli di sini. Terjadilah penyakit babi itu dan begitu cepat. Kita pun semua terkejut. Jadi babinya tiba-tiba masih makan tadi pagi, tiba-tiba siangnya atau sorenya udah mati. Kemudian yang paling mengerikan itu memang semua babi itu hampir semua lah mati. Hanya beberapa keluarga saja lah yang saya tahu itu nggak kena. Nah jadi pas terjadi musibah itu wabah itu, memang babi semua pada mati semua nih. Pertama dulu kalau untuk di kandang kita sendiri ya, di kandang kita sendiri itu kita perketat biosecurity. Jadi mulai dari anggota mau masuk ke dalam kandang itu kita semprot dulu, harus melewati ini, ada semprotan kotak itu, mereka masuk situ, celup tangan, bersih-bersih semua, sandal mereka harus ganti sandal yang mereka pakai dari rumah itu tinggal di luar. Jadi mereka masuk kotak semprotan desinfektan itu, masuk ke dalam, sudah masuk mereka ganti sandal.
Terus nanti mereka mau masuk ke dalam kandang, mereka masuk ke satu ruangan, mandi, ganti baju, semua mandi, sampoan semualah harus mandi. Mandi, sabun, sampo, terus ganti baju. Nanti bajunya kita siapkan. Di sana juga kita siapkan sandal. Karena kan apa-apa semua yang dari luar harus steril dulu. Dan nantinya beberapa hal yang menjadi kendala. Kandang kita sudah terbebas. Hanya 2 hari setelah melahirkan. Resmi semua penerbangan. Jadi babi itu harus lengkap semua. Sehingga kita stok banyak. Harapan kita sih sebenarnya kalau bisa ini dari pemerintahan ya. Dari pemerintahan bagaimana caranya supaya babi dari seberang itu tidak masuk. Entah mereka mengeluarkan regulasi baru atau perda baru tentang bagaimana supaya babi dari luar ini tidak masuk ke Pulau Nias. Karena kan kita tahu ya masyarakat Nias ini di mana-mana semua perlu babi, mulai dari yang acara anaknya lahir lah, acara nikah itu paling penting loh, acara nikah, terus acara-acara apapun pakai babi, orang meninggal juga pakai itu, pakai babi. Jadi kalau boleh bagaimana cara pemerintah untuk mencegah babi ini masuk lah.